Apakah saat ini saya sedang self-love? Atau jangan-jangan saya lagi selfish? Mau tahu bedanya? Cek video ini yuk. Halo teman-teman sekalian, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Silom Hospital Bogor. Hari ini kita mau belajar sama-sama soal self-love, mencintai diri sendiri. Apakah itu tindakan yang selfish atau egois? Atau beda ya? Banyak dari kita yang sulit membedakan kapan saya sebenarnya sedang berusaha untuk self-love atau mencintai diri sendiri, atau kapan saya bertindak selfish atau jadi egois. Kedengarannya kayaknya tipis-tipis ya. Misal, saya lagi pengen gak dengerin omongan orang. Bisa jadi itu bagian dari saya membangun boundaries atau batasan personal saya, tapi bisa jadi juga itu keegoisan saya yang gak mau mendengarkan orang lain. Atau ketika ada yang ngasih masukan, bisa saja self-love menunda, nanti dulu deh, kayaknya aku belum bisa ngerjain itu. Tapi bisa juga selfish, aku gak mau dengerin. Nah, karena sebuah perilaku bisa menggambarkan baik itu self-love maupun selfish, perilaku yang sama, mari kita lihat bagaimana cara kita membedakannya ya. Oke, yang pertama, cara membedakan self-love dan selfish. Dari namanya saja, self-love artinya mencintai diri sendiri, selfish artinya egois. Yang pertama, self-love itu tidak mengabaikan orang lain. Artinya di sini pada saat kita berusaha mencintai diri sendiri, kita tidak mengabaikan, tidak membuang, tidak menyingkirkan peran orang lain. Misalnya pun saya membangun boundaries, batasan, tujuannya adalah supaya hubungan saya dengan orang lain tetap baik. Atau misalnya saya menerima atau tidak menerima masukan, tujuannya juga adalah bersama-sama dengan orang lain, bukan mengabaikan. Berbeda dengan selfish. Selfish di sini sekalipun kayaknya perilakunya sama, tapi tujuannya berbeda. Tujuan dari perilaku selfish adalah saya. Pokoknya saya nyaman, pokoknya saya enak. Kalau ada sesuatu yang tidak membuat saya nyaman, ada sesuatu dari orang lain yang tidak membuat saya enak, maka itu saya singkirkan. Pada perilaku self-love, kita bisa juga dalam tanda kutip seperti menyingkirkan orang lain. Tapi tujuannya bukan supaya saya senang. Tujuannya adalah apakah pada porsi tersebut, pada peran tersebut, hal ini membuat saya juga bertumbuh. Hal ini juga membuat pribadi saya membaik, atau dalam peran yang lebih luas, atau dalam manfaat yang lebih besar, dalam porsi yang bisa saya tanggung. Berbeda dengan self-love yang terkungkung dengan kenyamanannya, rasa yang enak. Selfish sebenarnya tidak terkungkung pada itu. Dia tetap melihat peran orang lain, dia tetap melihat penderitaan orang lain, dia tetap melihat manfaat orang lain. Nah, kalau kamu melakukan sebuah perilaku, coba cek deh, jangan-jangan kita mau berusaha menyingkirkan orang lain saja, bukan cuma memikirkan diri sendiri, bukan cuma memikirkan enaknya diri sendiri. Kita butuh untuk juga memikirkan dan merasakan orang lain, sekalipun nanti perilakunya, kesannya seperti menyingkirkan orang lain. Yang kedua, tadi sudah disinggung sedikit, bahwa selfish tujuannya adalah saya, sedangkan self-love tujuannya adalah bersama-sama. Pada kondisi selfish, yang jadi tujuan utama adalah perasaan saya baik. Pada self-love, tujuan utamanya bukan perasaan saya baik. Tujuan utamanya adalah tindakan yang dalam jangka panjang adalah bukti juga untuk saya mencintai diri sendiri. Contoh, ini contoh aja. Membelikan diri sendiri kado. Ini bisa jadi tindakan yang selfish, bisa jadi tindakan yang self-love. Bedanya di mana? Bedanya jika kita juga mempertimbangkan dalam jangka panjang. Oh, ini budgeting buat handphone merek X, buat tindakan menghadiahi diri sendiri.
budgetingnya cocok nih buat 3 bulan, 6 bulan ke depan. Mungkin itu adalah bagian dari tindakan self-love. Tapi kalau itu tindakan yang impulsif, nggak memperhitungkan budget, pokoknya saya pengen dan lucu gitu ya, terus ya pokoknya asal beli karena saya suka gitu, maybe itu bukan tindakan yang self-love. Selfish itu sesuatu yang nyaman untuk diri sendiri. Self-love itu sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri. Itu aja udah beda banget. Self-love tidak selalu nyaman. Oke, tekankan ini sekali lagi teman-teman. Self-love tidak selalu nyaman. Mari bayangkan seperti ini. Saya sedang mengalami darah tinggi. Kolesterol di darah saya naik. Saya sering pusing, nyeri kepala. Mana yang merupakan tindakan self-love? Memaksa diri ini berolahraga, memaksa diri ini untuk makan makanan yang lebih sehat, mengurangi garam, mengurangi makan makanan yang instan misalnya, atau mengurangi fast food misalnya, yang sebelumnya itu semua saya suka, atau menghadiahi diri sendiri dengan makanan-makanan tadi. Mana yang menurut teman-teman adalah tindakan self-love? Ya, tentu yang memberi batasan pada diri sendiri, yang berolahraga. Apakah itu nyaman? Enggak ada yang nyaman. Memaksa diri sendiri berolahraga di awal itu adalah penderitaan besar teman-teman. Dari biasanya cuma rebah-rebahan gitu ya, sobat rebahan, dari malas gerak menjadi bergerak rutin. Dari yang suka makan makanan asin jadi garamnya harus dikurangi sesuai dengan porsinya. Enak? Enggak. Dari yang suka junk food, makanan instan, jadi semuanya dihapuskan. Enak? Enggak. Tapi itu dibutuhkan? Iya. Dan self-love tidak selalu dalam bentuk yang nyaman gitu ya. Staycation, mandi di bathtub, terus ada gelembung-gelembung berwarna-warni yang wangi gitu. Enggak. Self-love juga bentuk dari self-restraint, menahan diri dari keinginan yang gak perlu. Memaksa diri untuk berolahraga misalnya, memaksa diri untuk bertumbuh dan berkembang. Itu bagian dari self-love. Jadi jangan salah pahami self-love dengan selfish, karena sebenarnya beda banget. Sementara tindakan yang selfish, ini gak ada poin kayak gini nih. Gak ada poin yang kita memaksa untuk jangka depan, kita mendorong diri untuk bertumbuh di masa depan. Apa yang saya butuhkan sebenarnya dalam jangka panjang? Enggak. Pokoknya enak aja sekarang. So, selfish sama self-love udah jauh beda lagi di peran ini ya. Yang ketiga, self-love itu sebenarnya tindakan yang baik juga untuk ke orang lain. Jadi bukan cuma diri sendiri. Selfish adalah tindakan yang baik hanya untuk diri sendiri. Kenapa self-love juga baik untuk orang lain? Coba mari kita ingat 2 poin sebelumnya. Kalau ada seseorang yang bisa membangun batasan baik pada dirinya, bisa self-restraint, bisa mendorong dirinya termotivasi untuk hidup sehat misalnya, berolahraga misalnya, atau juga tahu kapan dirinya butuh beristirahat, kapan mendorong dirinya lagi untuk produktif. Kalau ada orang dengan self-love seperti itu, kira-kira orang di sekitarnya gimana? Terbantu ya. Dia tahu kapan orang ini bad mood, dia tahu kapan orang ini bisa diajak bicara dalam, dia tahu kapan orang ini mau menyampaikan perasaan atau tidak menyampaikan perasaan karena posisi tertentu. Orang yang punya self-love, punya batasan diri yang baik, punya kontrol diri yang oke juga. Jadi keluar dengan orang lain, hubungan dengan orang lain juga jadi membaik. Sementara selfish, enggak. Karena fokusnya adalah saya, perasaan, pikiran, persepsi orang lain menjadi tidak terlalu penting. Yang penting perasaan pikiran saya itu baik. Jadi semakin banyak sebenarnya kita berlatih tindakan-tindakan untuk mencintai diri sendiri, akan semakin baik juga hasilnya untuk diri kita. Dan kalau diperhatikan, mencintai diri sendiri lagi-lagi tidak hanya soal yang nyaman. Tepatnya banyak sekali hal tidak nyaman yang perlu dilatihkan untuk mencintai diri sendiri. Dan karena self-love ini jika dikembangkan berhubungan sama orang lain, maka poin nomor 1 menjadi perlu kita ingat bahwa self-love juga memikirkan orang lain, bukan hanya diri saya. Ini contoh sederhana, Misal ada seorang teman yang curhat, bebannya besar sekali, tapi kebetulan hari itu kamu lagi nggak bisa nampung. Orang yang selfish akan dengan cepat-cepat, aduh harusnya kamu tuh bersyukur gitu misalnya, yang penting perasaan saya enak. Orang yang selfish akan cepat-cepat, udah deh nggak usah ribet gitu aja kok dipikirin gitu misalnya. Orang yang punya self-love bisa jadi justru membangun batasan, yang sama-sama seakan nggak mendengar tapi membangun batasan. Guys, sorry deh, aku
care banget sama kamu. Aku ngerti kamu saat ini sedang terbeban. Dan aku juga pengen nolong. Tapi kayaknya hari ini aku lagi nggak mampu. Boleh nggak kalau besok kita bicara lagi? Biar aku siapkan diri dulu hari ini. Tapi aku care kok sama kamu. Sama-sama tidak mendengar dalam tanda kutip ya. Cuma yang satu didasari dengan tidak mendengar tapi untuk memikirkan orang lain juga. Yang kedua didasari dengan tidak mendengar. Sorry, kebalik ya. Yang pertama tadi didasari hanya tidak mendengar, gak mau peduli orang lain. Yang kedua adalah tindakan self-love yang sebenarnya. Tidak mendengar, tapi juga memikirkan orang lain. Karena kamu perhatian, kamu memberikan jarak, memberikan ruang untuk dirimu sendiri untuk mempersiapkan diri. Nggak cuma yang enak. Yang keempat, apa yang membedakan self-love dengan selfish? Nah, ini poin yang sangat penting nih. Pada saat kita punya sudut pandang selfish, kita sedang memandang diri kita itu lebih ketimbang orang lain. Entah itu lebih pantas didengarkan, atau lebih perlu diperhatikan, atau lebih menderita sehingga perlu mengambil jarak, atau lebih-lebih yang lain. Kita lebih. Sementara pada tindakan self-love, sudut pandangnya bukan saya lebih ketimbang yang lain, atau saya kurang ketimbang yang lain. Tindakan self-love artinya, we see ourselves, kita melihat diri kita sama nilainya, sama harganya, sama pentingnya dengan orang lain. It's not about love yourself first. Ini bukan tentang cintai dirimu dahulu. Ini tentang cintai dirimu juga. Kamu juga butuh mencintai dirimu selain orang lain. Sebaliknya, kamu juga butuh mencintai orang lain selain dirimu. Setara. Karena ketika kita melihat sebagai stratified, atas bawah gitu ya nilainya, kita akan banyak kehilangan pesan. Seakan-akan saya lebih menderita atau saya kurang menderita. Seakan-akan orang lain itu lebih menderita sehingga saya harus bersyukur, atau kurang menderita sehingga harusnya saya tidak menderita. Self-love tidak melihat dengan sudut pandang atas bawah seperti itu. Kita melihatnya sama. Contoh, dia manusia yang sama, mungkin temanya berbeda, tapi dia juga menderita sama seperti saya. Istilah kerennya common humanity, kemanusiaan yang umum. Bahwa semua manusia itu menderita. Ya, ceritanya bisa beda, intensitasnya bisa beda, durasinya bisa beda, frekuensinya bisa beda. Tapi semua orang menderita dan kamu perlu sepakat. Mau orang miskin, orang kaya menderita, penderitaannya beda. Jomblo, berkeluarga, menderita, penderitaannya beda. Hanya karena penderitaan seseorang berbeda ketimbang yang lain, bukan berarti penderitaan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah ketimbang yang lain. Ketika kita memandang lebih tinggi, lebih rendah daripada yang lain, maka tindakan yang muncul sangat mungkin bukan self-love, tapi hanya selfish saja, egois saja, pengen buat saya aja. Sementara ketika kita memandang semua orang setara, kita bisa melihat diri kita menderita sama-sama. Oh, dia menderita sama kayak saya. Oh, sama saya menderita juga kayak dia. Ceritanya bisa beda, tapi semua orang menderita. Sehingga kita bisa memberikan cinta, belas kasih, compassion, love buat semua orang, termasuk diri saya, secara sama. Nggak melihat, oh saya kurang menderita, harusnya berarti saya nggak sedih. Atau, oh dia lebih menderita, kasihan ya. Terus kita membuat sesuatu yang malah dia merasa berhutang budi. Dan berhutang budi itu beda sama bersyukur. Nggak love lagi jadinya. Oleh karena itu, mari belajar menilai dan melihat bahwa semua orang itu setara. Penderitaan itu ada di mana-mana. Kita bisa beda cerita, tapi semua orang menderita. Self-love adalah tindakan yang melihat diri kita sama nilainya dengan yang lain. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak hitam, tidak putih. Sama. Kelima dan yang mungkin terakhir, yang kelima sih bukan beda ya, saya cuma pengen cerita aja. Kadang tuh orang menuduh sebuah tindakan sebagai egois atau selfish, sebagai tindakan self-love itu nggak boleh dilakukan, kadang sebagai bentuk manipulasi aja. Saya pengen memanipulasi tindakan dia biar dia tetap mikirin saya. Jangan setara, jangan, tapi saya lebih penting. Jadi sebenarnya bisa saja orang yang mention atau menyebutkan bahwa wah itu self-love tuh selfish, atau tindakan kamu tuh nggak boleh mencintai diri sendiri gitu. Harusnya kita tetap mikirin orang lain terus. Nggak usah mikirin diri sendiri, itu tuh tindakan yang egois gitu. Jangan-jangan yang bicara sebenarnya punya tujuan untuk memanipulasi. Jadi hati-hati. Karena tindakan yang egois dengan tindakan yang mencintai diri sendiri sebenarnya bedanya ada. Saya nggak bilang gampang dibedain ya, tapi ada bedanya kalau kita mau menilik ke dalam.
Maka hati-hati ketika ada orang yang sibuk cepet-cepet pengen bilang nggak, self love itu selfish. Jadi jangan, kita harus mikirin orang lain aja, nggak usah mikirin diri sendiri. Hati-hati. Karena tindakan self love itu juga mikirin diri sendiri bersamaan dengan mikirin orang lain. Ketika kita pikir stratified kayak gitu, nah itu udah bermasalah. Karena dirimu juga manusia yang berharga, orang lain juga manusia yang berharga, dan sama aja berharganya. Hati-hati ketika kita dituding, bisa jadi kita sedang termanipulasi. Tapi jangan langsung nuduh, oh berarti dia manipulasi. Enggak juga, waspada aja, waspada. Jangan-jangan bener ya, saya selfish ya, buat refleksi. Tapi hati-hati juga, oh jangan-jangan sebenarnya nggak selfish, tapi perilaku saya sedang ingin digeser oleh orang lain. Hati-hati. Tapi jangan nuduh orang lain juga. Yang poin kelima, hanya ditujukan untuk kita berefleksi sesaat, bukan untuk menuding. Ya. Nah, kira-kira itu bedanya self-love sama selfish. Tugas kita adalah membedakan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk intention atau niat, sehingga kita bisa melihat diri kita lebih real. Enggak cuma enak-enaknya aja, enggak cuma mau nyaman-nyamannya aja, tapi juga melihat semua orang setara, sama-sama menderita, sama-sama gak nyaman. Ditujukan self-love ini untuk juga ke orang lain, juga untuk saya bertumbuh di masa depan. Gak ada yang salah berarti ya dalam tindakan self-love ini ya. Jika ada pertanyaan soal self-love, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya punya waktu buat balas, tapi mohon maaf kalau balasnya jarang-jarang ya. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Buat yang mau request topik, boleh tulis juga di kolom komentar. See you in the next video.